Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Arjuni dengan NIM 24129268. Di video kali ini saya akan membahas tentang keteladanan, keberanian dan dakwah Nabi Muhammad SAW yang bijaksana pada kisah beliau untuk tugas penilaian tengah semester mata kuliah umum pendidikan agama Islam dengan dosen pengampu Dr. Zahria Simargolang MA. Di sini saya akan membahas tentang keteladanan, keberanian dan dakwah Nabi Muhammad yang bijaksana dengan judul pembahasan yang saya akan bahas itu tentang kisah kesabaran dan keberanian Nabi Muhammad yang mengubah dunia. Judul yang saya bahas itu tentang kisah kesabaran dan keberanian Rasulullah dalam mengubah dunia. Pembahasan yang kedua itu bagaimana sih membentuk manusia yang bermoral seperti Rasulullah. Ada beberapa tips nih teman-teman. Yang pertama itu adalah dimulai dari ajaran tauhid. Rasulullah menanamkan kita untuk beriman kepada Allah sebelum beliau mengajarkan tentang aturan-aturan dalam Islam. Pada zaman Rasulullah saat itu, beliau mengajarkan tentang keesaan Allah, surga dan neraka dan hari akhir. Seperti sahabat beliau Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib, itu orang-orang terdekat Rasulullah, menjadi orang yang taat, sabar, ikhlas. Tips yang kedua yaitu keteladanan nyata dari Rasulullah. Rasulullah itu tidak menyuruh kita untuk meniru sikap beliau, tetapi memberikan contoh langsung kepada kita. Pada zaman Rasulullah saat itu, Rasulullah terkenal dengan sikapnya yang jujur, bahkan kepada musuhnya sekalipun. Saat hijrah ke Madinah, ada barang titipan kaum Quraisy, dan Rasulullah menyuruh sahabatnya Ali bin Abi Thalib untuk mengembalikan barang tersebut kepada kaum Quraisy, walaupun tahu kalau mereka itu adalah musuhnya. Sikap selanjutnya itu Rasulullah itu memiliki kesabaran walaupun disakiti. Ada wanita tua pada zaman Rasulullah sering melempar sampah kepada Rasulullah. Pada saat wanita yang tua itu sakit, Rasulullah malah menjenguknya. Selanjutnya itu kerendahan hati beliau. Rasulullah itu memiliki sikap yang rendah hati. Bahkan walaupun menjadi pemimpin di Madinah, beliau tetap selalu menolong semua orang tanpa memandang kasta dan tanpa memandang orang itu apakah kaum kafir atau tidak. Ketiga, ada pembiasan akhlak. Dapat kita ketahui Rasulullah itu memiliki kepribadian yang dapat mengendalikan emosi. Bahkan saat memberikan nasihat kepada sahabatnya, beliau berkata, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Diulangnya beberapa kali. Selanjutnya itu Rasulullah adalah orang yang selalu menepati janji. Rasulullah pernah menunggu seseorang selama berjam-jam karena janji. Bahkan orang tersebut tidak datang. Rasulullah pun tidak pernah marah kepada orang tersebut. Mungkin Rasulullah mengira orang ini akan lupa akan janjinya. Selain itu, Rasulullah adalah orang yang selalu berkata baik. Rasulullah mengajarkan kepada kita, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkata baiklah atau diam. Pembahasan yang ketiga adalah tentang karakteristik dakwah Rasulullah. Yang pertama ada keteladanan dari Rasulullah, uswatun hasanah. Karakteristik di sini yaitu Rasulullah ini menjadi contoh hidup bagi kita. Apa yang beliau katakan, itu yang beliau lakukan. Rasulullah sebelum diangkat menjadi nabi dikenal dengan sebutan Al-Amin, orang yang dapat dipercaya di kalangan Quraisy. Yang kedua itu keberanian dalam menyampaikan kebenaran. Karakteristik dakwah Rasulullah yaitu berani menyampaikan kebenaran walaupun menghadapi ancaman besar. Pada zaman Rasulullah berdakwah pertama kali di Bukit Safa dengan mengumpulkan kaum Quraisy secara terang-terangan untuk menyampaikan tentang ajaran tauhid kepada kaum Quraisy. Tetapi beliau langsung ditolak, dihina, dicaci oleh pamannya sendiri, Abu Lahab. Karakteristik yang ketiga yaitu kesabaran dalam menghadapi ujian. Karakteristik dakwah Rasulullah itu tidak membalas keburukan tetapi dengan kesabaran. Pada saat peristiwa Taif, Rasulullah berdakwah kepada penduduk Taif, tetapi penduduk Taif malah menolak, mencaci, menghina, bahkan melempari batu kepada beliau. Allah pun menawarkan untuk menghancurkan penduduk Taif, tetapi Rasulullah menolak dan berkata, jangan, aku berharap akan ada keturunan dari penduduk Taif
lahir orang-orang yang beriman. Karakteristik selanjutnya itu strategi dakwah Rasulullah yang cerdas dan visioner. Karakteristik di sini itu dakwah tidak hanya berani tetapi penuh strategi dan perhitungan. Pada zaman Rasulullah ada suatu perjanjian dinamakan Hudaibiyah. Perjanjian tersebut sangatlah merugikan umat Islam, seperti tidak boleh umroh dan beberapa syarat yang memberatkan umat Islam. Dan sahabat beliau Umar bin Khattab sangatlah kecewa akan perjanjian tersebut, tetapi Rasulullah tetap menerima perjanjian tersebut. Jadi buah dari hasil kesabaran dari perjanjian itu terjadi masa damai, dakwah Islam pun berkembang pesat, bahkan banyak orang-orang masuk Islam serta akhirnya Mekah dapat ditaklukkan tanpa perang yang besar. Karakteristik yang terakhir adalah istiqomah dalam kondisi apapun. Karakteristik dakwah Rasulullah yaitu tidak pernah menyerah dalam kondisi apapun. Pernah itu tuh terjadi boykot Quraisy di mana Rasulullah dan pengikutnya diboykot oleh kaum kafir Quraisy, tidak boleh berdagang, tidak boleh menikah dan dikucilkan selama lebih kurang 3 tahun. Beliau tetap tidak menyerah dalam kondisi apapun. Di mana mereka pada saat itu kekurangan makanan dan minuman. Namun Rasulullah pada saat itu tetap terus berdakwah, mengingatkan para pengikut dan sahabatnya dan tidak pernah menyerah. Pembahasan yang keempat yaitu salah satu ayat Al-Quran tentang kisah kesabaran dan keberanian Rasulullah dalam mengubah dunia, yaitu berkaitan dengan keteladanan, keberanian, serta dakwah Rasulullah yang bijaksana, yaitu dalam salah satu Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa zakarallaha katsira. Yang artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah serta hari akhir dan serta banyak mengingat Allah. Pembahasan yang kelima, salah satu hadis sahih tentang kisah kesabaran dan keberanian Rasulullah dalam mengubah dunia, yaitu berkaitan dengan keteladanan, keberanian, serta dakwah Rasulullah yang bijaksana, yaitu dari hadis riwayat Imam Ahmad yang berbunyi, Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Artinya, sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Jadi salah satu misi Rasulullah menurut hadis ini adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia menjadi lebih baik. Pembahasan yang keenam yaitu keterkaitan antara kisah kesabaran dan keberanian Rasulullah dalam mengubah dunia, itu keterkaitan antara keteladanan, keberanian dan dakwah Rasulullah yang bijaksana dengan akidah. Yang pertama itu keterkaitan antara kesabaran Rasulullah dalam berdakwah dengan akidah. Rasulullah menunjukkan akhlak yang mulia karena didasari keimanan yang kuat. Rasulullah memiliki kesabaran dalam menghadapi berbagai hinaan. Jadi ini menjadi contoh bagi kita umat manusia untuk menunjukkan sikap kesabaran dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya itu keterkaitan antara keberanian Rasulullah dalam berdakwah dengan akidah. Rasulullah dalam berdakwah, dalam menyampaikan kebenaran dalam berdakwah tidak pernah takut pada ancaman yang besar. Tapi Rasulullah itu hanya takut kepada Allah. Selanjutnya itu keterkaitan antara dakwah Rasulullah dengan akidah. Dalam berdakwah, Rasulullah menyampaikannya dengan lembut, tanpa paksaan dan penuh hikmah. Rasulullah menyampaikan ajaran tauhid, mengesahkan Allah sesuai dengan ajaran Al-Quran. Pembahasan yang ketujuh yaitu keterkaitan antara kisah kesabaran keberanian Rasulullah dalam mengubah dunia, keterkaitan antara keteladanan, keberanian dan dakwah Rasulullah bijaksana dengan ibadah dan muamalah. Yang pertama dengan ibadah. Ibadah itu sebagai sumber kekuatan dan kesabaran Rasulullah. Ibadah seperti sholat, doa, dan zikir menjadi sumber kekuatan bagi Rasulullah dalam menghadapi berbagai cobaan atau ujian. Dari ibadah ini lahir kesabaran Rasulullah karena Rasulullah selalu terhubung dengan Allah. Rasulullah selalu beribadah dalam kondisi apapun, walaupun kondisi tersebut sangatlah sulit. Jadi keberhasilan dakwah Rasulullah ini karena Allah Subhanahu wa taala, yaitu hablum minallah. Yang kedua itu keterkaitan dengan muamalah, yaitu hubungan sesama manusia.
Rasulullah selalu mencerminkan sikap akhlak yang mulia dalam interaksi kehidupannya, bahkan dengan musuhnya sekalipun. Rasulullah terkenal sebagai orang yang dapat dipercaya, yaitu dengan dikenal sebutan dengan Al-Amin. Rasulullah sangatlah jujur, bahkan kepada musuhnya sekalipun, di mana Rasulullah selalu terus berdakwah kepada umat manusia secara terang-terangan. Walaupun sering dihina, ditolak, dicaci, tapi Rasulullah terus berdakwah. Sehingga dari buah kesabaran Rasulullah ini, Islam dapat berkembang pesat seperti yang dapat kita rasakan pada saat sekarang ini. Jadi ini adalah hubungan antara Rasulullah dengan umat manusia, itu hablum minan nas. Demikian pembahasan tentang kisah kesabaran dan keberanian Rasulullah dalam mengubah dunia, kaitan antara keteladanan dan keberanian serta dakwah Rasulullah bijaksana. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.